wali salamati dinina wa dunyana wa ukrona bin niyatid duha wal qabul bijahi rasul wa ala niyatina wa ala niyatikum walikulli niyatin salihah walikulli niyatin. Ibu bapak jamaah pengajian subuh wabil khusus yang amal sodako untuk kegiatan Sabtu pagi, mulai amal uang, tenaga, pikiran, kerja bakti, usung-usung, resi-resi, ora-ora, bersih-bersih semua. Mudah-mudahan amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan nerangkan mulutan, masih bulan Rabiul Awal. Bapak, Ibu, hadirin jamaah, Allah pernah dawuh, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu, wahai Nabi Muhammad, itu ada akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Nabi Muhammad itu orang yang mempunyai akhlak yang mulia, yang tiada tandingannya orang di dunia ini. Bahkan di ayat lain Allah mempertegas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Allah. Ila akhir ayat. Sungguh pada diri Rasulullah, pada diri Nabi Muhammad itu ada akhlak yang menjadi suri tauladan buat kalian semua, kata Allah. Bagi orang yang mengharap akan ingin bertemu Allah di hari kiamat, dan orang yang percaya pada hari akhir. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya luar biasa. Akhlak itu nopo Basil? Akhlak itu adalah refleksi sadar yang dilakukan oleh seseorang tanpa
unsur rekayasa. Jadi contohnya ngeten. Niki mik. Tak cuakel roto nasi godak. Roto dayak. Ya Allah. Iku akhlak api. Muni ya Allah. Si jemale nyekel mik. Roto tek. Aduh. Ini kan refleksi sadar. Kata Pak akhlaknya. Muni aduh. Ini wong akhlaknya api. Subhanallah. Masya Allah. Itu memang refleksi sadar yang dilakukan oleh seseorang. Itu namanya akhlak. Sampai-sampai Allah itu dawuh. Laulaka ya Muhammad. Ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad. Bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad. Aku Allah tidak akan menciptakan dunia seisinya. Jadi orang namanya Muhammad itu memang akhlaknya bagus sekali. Sampai-sampai Allah mengatakan seandainya bukan karena engkau, wahai Nabi Muhammad. Seandainya bukan karena engkau, wahai Nabi Muhammad, aku Allah tidak akan menciptakan dunia seisinya. Adanya langit, adanya bumi, adanya manusia, semua yang ada di bumi ini, itu karena adanya orang yang hebat akhlaknya. Seandainya Nabi Muhammad tidak lahir, Allah tidak akan menjadikan manusia, bumi, dan seisinya. Kemudian orang Barat itu kagum kepada Nabi. Sampai namanya Michael Ijhad. Itu non-muslim mengadakan penelitian. Siapakah orang di dunia ini yang mempunyai akhlak baik, yang mempunyai contoh kepemimpinan yang baik di dunia itu siapa? Mengadakan penelitian, mulai diteliti zamannya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, sampai sekarang diteliti. Ditemukan pemimpin-pemimpin hebat seperti Michael Faraday. Ditemukan pemimpin hebat Pablo Picasso, Albert Einstein, Karl Marx, Lenin, Buddha Gautama. Itu masuk rombongan 100 pemimpin hebat. Termasuk di dalamnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Di antara 100 pemimpin hebat ini disaring lagi oleh Had itu dengan 50 temannya itu. Meneliti siapa di antara pemimpin hebat 100 orang ini yang terhebat. Akhirnya Michael Ijhad itu jatuh pilihannya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicatat dalam sejarah oleh Michael Had itu, Nabi Muhammad itu mulai kecil sampai beliau wafat tidak pernah berbohong walaupun satu kali. Dicatat oleh Michael Had, orang namanya Muhammad itu tidak pernah minum minuman keras,
Walaupun pada saat itu di Mekah orang minuman keras membudaya. Tidak pernah. Dicatat oleh orang namanya Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong walaupun satu kali. Tidak pernah marah-marah walaupun satu kali. Dicatat dalam sejarah orang namanya Muhammad itu tidak pernah terlibat namanya tarian Arab namanya Zafin itu. Laki perempuan terus perempuannya gedek gedek gitu. Sampai udele ketok itu. Lanang melu joget enggak pernah. Apalagi berot. Enggak pernah. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang hebat. Sampai-sampai Had itu mengatakan dalam awal bukunya, Muhammad is the best figure in the world. This is the only example where all superiority and speciality has been assembled in the personality. Muhammad is the best figure in the world. Nabi Muhammad itu figurnya paling top di atas dunia. Kau ono wong kaya Muhammad jadi Michael. Baik itu di timur, di barat, di utara, di selatan. Yang pribadinya, akhlaknya itu mirip atau sama, tidak ada. Apalagi melebihi, tidak ada. Sopo sih ngomong orang Nasrani namanya Michael Hadi. Akhirnya Nabi Muhammad itu orang nomor 1. Nabi Isa itu masih kalah. Ditaruh urutan nomor 3 di bawahnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini Rasulullah yang setiap tahun umat Islam sedunia memperingati sebagai hari kelahirannya atau Maulid Nabi. Pernah suatu ketika Rasulullah itu jagongan ngeten serambi masjid. Ditakoni karo sahabat-sahabat, Nabi, nopo sih akhlak panjenengan niku sing buendina jenengan lampai sing enteng-entengan mawon kula cek saged niru. Akhlak nopo sing jenengan lampai sampai Allah itu kagum datang panjenengan. Ngono iku Nabi jawab, sahabat, akhlakku setiap hari itu yang ringan-ringan paling tidak. Itu ada 3. Nopo Nabi? Tu'ti man haramak. Wa ta'fu amman dolamak. Wa tasilu amman kotohak. Akhlakku itu yo, sahabat-sahabat. Sak bendin, aku sing paling tak lakoni gak tau leren itu. Nomor 1, aku suka bersedekah. Terutama aku suka bersedekah kepada orang yang kikir. Ajaran Nabi ini ngoten. Nabi lho seneng amal, seneng sedekah, seneng. Tapi lek ana wong medhit tambah disedekahi. Niku karo Kanjeng Nabi. Ana kanca ana sahabat medhit. Wah, tambah loman Kanjeng Nabi loman. Awake dhewe kan enggak. Ana kanca medhit, ana tangga medhit. Kon medhit. Ya Allah. Ayo medhit-medhitan. Ditantang medhit-medhitan. Apa meneh wong lanang-lanang. Kadang-kadang ngake wong medhit sampe cuma melu medhit. Doyan rokok. Ngerokok gak tau mandek. Malah wedok rokok. Tapi gak tau ngerokok menggo korek tok. Korek sing digowo. Rek ana rokok iki aku ono korek.
Ana rokok aku ana korek. Kanjeng Nabi ku nek ana wong ngene ku didisi kei loman, kei sedekah. Ayo is niru Kanjeng Nabi kalau kita ingin dikatakan akhlaknya mulia, nomor satu yang loman, lebih-lebih kepada orang yang medit. Berarti leono tangga medit ngono wis terono ae metu-metu langsung tukono klengkeng 1 kilo. Wanyel medit menem metu tukono apel 2 kilo. Ben metu meneh tukono niku duren 5. Metu meneh tukono jambu air kelampok sak plastik. Metu meneh tukono sate. Metu meneh tukono gule. Kekno suwe-suwe isin kayak lama-lama kan rontep meditnya itu akan berubah jadi loman. Lho niku sinten sing ngoten? Kanjeng Nabi sing muruki. Tukti man haramat. Aku itu suka memberi kepada orang yang medit. Akhlakin Nabi niku ngoten. Mangane ibu-ibu barang iku. Sing loman nang kene bapakne arek-arek. Bapak arek ya sing loman nang kene ibu-ibu. Wong lanang iku wajibe nyambut gawe. Nyambut gawe sing sregep, golek dhuwit sing sregep. Marino oleh dhuwit biyukno nang wong wedok. Aja medit-medit, kekno nang kene wong wedok. Sak wulan oleh koyo 10 juta biyukno nang wong wedok. Lho niru Kanjeng Nabi loman. Sak wulan oleh 5 juta biyukno nang wong wedok. Sak wulan oleh 1 juta biyukno nang wong wedok. Sak wulan me oleh 1.000 biyukno nang wong wedok. Sak wulan gak oleh apa-apa ganti awakmu biyukno nang. Sing loman ngono. Lah ibu-ibu yang ngono. Biasa sak wulan 10 juta, 5 juta, 1 juta nganti sak wulan gak dikai babar blas tetep bendino mangan sate enak. Mangan gule sing enak. Mangan sing enak. Mesti wong lanang takon, "Lho, Mah, lho Dik kale gak tau tekai blonjo kok mangane enak-enak." Iya cah oleh utang iki kabeh. Ayo wis sing loman niru Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia. Mulianya di mana? Suka memberi terutama kepada orang yang memusuhi, orang yang kikir, orang yang marah kepada beliau. Beliau itu loman. Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu bilang sama anaknya, Aisyah, dalam ayah, mari pengajian subuh, mari sholat jamaah subuh, mari ngaji Quran ini. Kebiasaan suamimu apa? Sing dilakoni ku apa? Saiki tak terusno. Abu Bakar itu punya anak perempuan namanya Aisyah. Aisyah itu dinikahkan sama Kanjeng Nabi. Sopo sing karep? Ya Abu Bakar. Ngerti lene garwane Nabi itu nanti haram masuk neraka. Akhirnya Nabi mbok tolong anak kula niku jenengan nikahi. Akhirnya Bu Aisyah itu dinikahi. Rahasianya ternyata yang menurunkan ribuan hadis itu dari Bu Aisyah. Jadi cerita an Abi Hurairah radhiyallahu sampai an Aisyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritane hadis yang paling banyak itu ya diriwayatkan oleh Bu Aisyah. Mulai Kanjeng Nabi sari sampai Kanjeng Nabi wungu sampai Kanjeng Nabi sholat sampai selesai. Cerita no kabeh oleh Bu Aisyah. Rahasianya begitu. Manten ngoten Abu Bakar niku takon Aisyah dalam ayat. Biasane kebiasaan suamimu apa? Sesudah sholat jamaah subuh,
kemudian pengajian, kemudian baca Al-Quran, sholat sunnah kaya ngeten. Biasanya sih dilakoni apa? Cari Bu Aisyah, suamiku biasanya kalau habis sholat subuh selesai pengajian, selesai baca Al-Quran, ngoten jaluk dibungkus sego. Kayak apa? Budal tenggene pasar niku. Itu di depan pasar itu ada pengemis. Manten-manten suami saya mesti mendekati pengemis dan pengemis itu disuapi, ditulang. Disuapi terus. Ngoten. Lah pengemis iki ngomongane ngelantur gak karu-karuan. Muhammad itu orang yang jahat. Orang buta. Terprovokasi dengan orang lain. Orang jahat Muhammad. Penipu, penyihir, kamu jangan dekat-dekat dengan orang namanya Muhammad. Kamu pasti katut ajaran agamanya. Pertahankan agama nenek moyang. Macam-macam ngomongin ngelantur. Ngono iku lho Kanjeng Nabi, gak dendam, gak mangkel. Tambah disuapi. Tapi Kanjeng Nabi suka beramal kepada orang itu medit. Orang itu yang dimusuhi. Orang itu yang ngelantur. Oleh 3 dino. Kanjeng Nabi seto, Abu Bakar budal nang pasar. Manten ngoten di ngarepe pasar ana pengemis longgo. Kemudian langsung disuapi terus nirokno Kanjeng Nabi. Barang oleh pertengahan nyuapi itu langsung tangannya dipegang. Dayap ngono. Aja terus nundulang aku. Sopo kon? Abu Bakar jawab, aku adalah orang yang setiap pagi menyuapi kamu. Bohong. Kamu bukan orang biasanya itu. Kamu orang lain. Enggak, aku yang menyuapi kamu setiap pagi. Bohong. Akhirnya Abu Bakar niku takut. Kamu buta. Kok bisa membedakan saya bukan orang yang menyuapi. Terus orang yang menyuapi biasanya orang itu kok sekarang kamu kok tahu. Jawabannya pengemis niku wow. Orang yang menyuapi saya itu orangnya lemah lembut. Orangnya bijak. Orangnya hebat, tidak banyak bicara. Setiap makan daging, saya tidak punya gigi. Daging itu mau saya disuapkan ke saya. Itu dipamah, dikecapi dulu. Baru didulang, dimasukkan ke mulut saya. Tapi pagi ini lain. Daging wungkul, menjejelno cangkemku. Gak bodoh. Mari ngono. Itu orang yang biasa, itu orangnya lemah lembut, kamu kasar. Mari ngono, cari ini pengemis. Kemanakah orang itu? Akhirnya Abu Bakar menjawab, orang itu telah meninggal 3 hari yang lalu. Saya ingin bertanya, siapakah sebenarnya orang yang meninggal yang nyuapi saya bertahun-tahun tiap hari, tiap pagi? Akhirnya Abu Bakar cerita, orang yang menyuapi kamu tiap pagi itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung jerit menangis, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ternyata orang itu orang Muhammad yang aku hina, yang aku cemooh, yang aku jelek-jelekan. Ternyata orangnya hebat, orangnya dermawan, orangnya pendiam. Akhirnya pengemis Yahudi itu menyesal. Kemudian masuk Islam. Tapi sayang, waktu Islamnya pengemis itu Yahudi
tidak dilihat oleh Nabi. Nabi sudah meninggal pada saat itu. Lu niki lo akhlaknya Nabi. Nabi itu akhlaknya satu. Terus Nabi sing enteng-entengan ae. Nomor siji Nabi ku suka memberi lebih-lebih kepada orang yang medit. Nomor loro, akhlaknya Nabi itu adalah wata'fu amman dolamak. Suka meminta maaf dan suka memberi maaf. Berarti Rasulullah itu menyadari kalau dalam kehidupan sosial itu mesti kita tidak luput dari salah dan keliru. Tapi Rasulullah itu mesti minta maaf kalau beliaunya itu salah. Contohnya Nabi Muhammad niku nate narik belarake kurma sing kering. Belarake kurma iku ditawarik serwet. Ditawarik serwet. Bismillahirrahmanirrahim. Ditawarik serwet. Kawetno. Dimburine lu gak ro le ono sahabat ngadeg. Kene sodokane dayek wetenge delem. Nabi takon loro ta sahabat. Nemen aja. Cari nih sahabat nemen Nabi nemen sakite. Ngono iku Nabi terus ya apa? Akhirnya gamise Kanjeng Nabi diangkat, dilempit, disingkapno. Ketok madarane. Jare Kanjeng Nabi, iki lho, ini pelepah kurma. Peganglah. Terus apa Nabi? Pegang, dipegang. Balaslah sesakit sederita yang kamu rasakan di perut saya. Kemudian aku minta maaf. Maafkan kesalahanku tadi. Ngono saben nemu wangis, mboten Nabi mboten purun, mboten nemu abi deruang kulit diwambungi madarane. Kula mboten purun, lek kula balas mboten purun. Mboten purun, lek jenengan nyun sepuro, kula sepuro Kanjeng Nabi. Loh itu loh. Allah itu sampai kagum. Muhammad ini orang gede, orang hebat. Orang pangkat, yo jenderal, yo panglima perang, yo Rasulullah, yo Habibullah, yo Rasulullah. Tapi beliau itu kalau salah, masih minta maaf kepada orang lain. Ini kan Nabi, hebatnya di situ. Makanya Allah itu kagum nang ini Kanjeng. Engkau adalah orang yang paling hebat. Suka minta maaf. Dan Kanjeng Nabi ini nggih suka memberi maaf. Suatu ketika wangsul Jumatan medal dugi masjid itu. Mari ngono. Kanjeng Nabi roh pembunuh namanya Khobar. Jarak 100 meter. Khobar melayu ngimprit diceluk. Khobar! Berhenti. Mandek. Kesalahanmu yang telah membunuh putriku Zainab binti Muhammad. Melayu balik. Lari mendekati Rasulullah. Barang nyedeki Rasulullah. Manono Khobar itu setengah rokok ngeten, sikile nekuk ngeten, ngerumangkul Kanjeng Nabi. Ya Muhammad. Alangkah mulianya akhlakmu, wahai Muhammad. Aku semula mengira bahwa engkau dengan orang sebanyak ini, pulang Jumatan dengan jamaah sebanyak ini, engkau akan membunuhku. Akan membalas dendam kematian putrimu yang aku bunuh. Tetapi di luar dugaan, engkau telah memaafkan kesalahanku. Engkau memberi maaf aku yang lemah tidak berdaya ini. Ya Muhammad, saksikan aku, wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Nuangis Khobar nih, mlebu Islam karena dimaafkan oleh Rasulullah. Berarti Kanjeng Nabi ini ngoten. Suka memberi maaf dan suka minta maaf. Makanya Allah itu kagum kepada Rasulullah. Kadang-kadang wong jalan anila ngono mangkel nang kene dulur nang tangga iso ngomong. Aku dek lek atiku lara ya lara. Temenan aku janji mbok sampe kon dadi godhong aja sampe nyuwek. Dadi kayu aja sampe nyuklek.
Dadi banyu wedang aja sampe ngombe. Atiku lara. Waduh, aja ngono ta. Niru Kanjeng Nabi. Loro-loro Kanjeng Nabi lho. Wong putri dibunuh oleh Rasul sing memaafkan kepada orang itu. Akhirnya ceritanya bahwanya dalam waktu dekat itu orang masuk Islam karena akhlak Rasulullah yang mulia itu. Jadi Nabi niku akhlaknya nomor siji suka sodako, terutama sodako kepada orang yang kikir. Nomor dua, Rasulullah itu suka memberi maaf dan minta maaf. Nomor telu, Kanjeng Nabi itu akhlaknya adalah suka menyambung silaturahim. Nabi lo, silaturahim, silah itu artinya menyambung, rohim itu kasih sayang. Ada lagi yang mengatakan silaturahmi. Silah itu menyambung, rahmi itu rahimnya ibu. Silaturahmi artinya menyambung rahimnya ibu. Sing pundi Pak sing bener silaturahim napa silaturahmi? Sajane nek nurut arti niku sing bener niku nggih silaturahim niku. Tapi kalau mengucapkan silaturahmi ya ndak salah sih. Maksudnya menyambung tali persaudaraan saudara seperti saudara seayah serahim, seibu. Maksudnya silaturahmi. Lainnya silaturahim menyambung kasih sayang. Dan Nabi ku dulur-dulur yang seminggu pisan, sebulan pisan, bulan pisan, setahun pisan. Diparani paman, aku Muhammad, aku anaknya Abdullah, aku ponakan Abdul Muttalib, aku ponakan Abu Talib. Ngono silaturahim ten omahe Kanjeng Nabi ten dawuh. Kanjeng Nabi ini ngoten. Ahli silaturahim sampai suatu ketika Abu Jahal itu roh. Lek ni Muhammad itu suka silaturahim, pura-pura loro. Berwakas. Sampai rong dino gak ketok. Dikabar-kabarno kanca-kancane Abu Jahal loro, Abu Jahal loro. Mantun ngoten. Bareng pamane loro Abu Kanjeng Nabi budal silaturahim nyambangi pamane. Kate Abu Jahal nggowo ngadem nang tembok. Ana paman. Yo Muhammad iku. Aku loro Muhammad, aku loro. Redeg greges. Mari ngono Kanjeng Nabi maju ditahan oleh Jibril. Jangan kau melangkah. Kembalilah kau. Itu jebakan. Akhirnya Abu Jahal ternyata tidak sakit. Abu Jahal pura-pura sakit. Jadi sambangi oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pamit metu. Abu Jahal tangi cekekal. Melayu. Dua tahun di ngarep memang koyok gelobang. Koyok sumur. Di dalam sumur dipasang legis-legis panah. Ditutupi karpet. Setelah Abu Bakar lewali. Masang jebakan kejebak awake dhewe wong apuk kon alhamdulillah. Akhirnya tiba di mriku. Lah niku ceritane Kanjeng Nabi terus suka silaturahim. Mila saka menika Bapak, terutama lek kita punya kesempatan silaturahim nang kene kanca, nang kene sapa dulur terutama ketemu jamaah salaman. Iku silaturahim. Lebih-lebih kalau kita ingin jadi anak yang soleh, silaturahimlah keluarga kepada teman ayah, teman ibu yang masih hidup. Itu termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Anak sodako, bismillahirrahmanirrahim, saya masukkan uang 5.000, saya niatkan untuk ayah saya. Ngono iku angsa. Wong tua oleh ganjaran. Sekarang duwe-duwe, aku tak silaturahim, iko nang gene koncone bapak. Sopo iko Pak Mas Khan iko. Tak marani Pak Mas Khan. Koncone bapak. Ngono iku seweneng. Apa maneh silaturahim nang kene koncone bapak. Masyaallah. Bapak biyen sik urip, bapak biyen sik sehat. Kene riwariwi pengajian ambek Pak Zen rene pengajian. Mari ngono bapak wis sedo. Saiki Pak Zen sik sehat jare Pak Doni. Bapake Pak Doni riwariwi aku. Mari yang cari Pak Doni, bapak wis sedo.
Pak Zen sehat. Lek ngono aku tak silaturahim nang Pak Zen wis aku tak nggo sarung Samarinda. Alhamdulillah ngono iku Pak Doni oleh ganjaran, almarhum ayahnya oleh ganjaran. Mergane anaknya suka silaturahim. Allahumma amin. Pun intinya akhlaknya Rasulullah itu suka memberi dan suka memberi maaf, suka minta maaf, dan Rasulullah suka silaturahim. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya diberi Allah akhlak yang indah, yang bagus seperti Rasulullah yang akhirnya hari kiamat bareng-bareng Nabi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya matur nuwun kepada bapak-bapak yang amal di masjid saya itu bangun masjid untuk orang kampung di Jalan Kalpataru. Kalpataru itu ada kuburan, ada hotel Kalpataru. Baratnya hotel Kalpataru 100 meter, baratnya kuburan Jalan Kalpataru 100 meter. Itu ada tanah emaknya, tanah miliknya emak saya, bapak saya di situ. Saya bangun masjid sama TPQ untuk orang-orang kampung. Saat ini pun jaga-jaganya ternyata tingkat luruh bawah. Saya buat TPQ, atasnya buat masjid, nanti saya serahkan orang kampung kalau sudah jadi. Ini amali termasuk bapak-bapak. Dari sini ada yang Pak Sofi Kurniawan, ada lagi Pak Afrizal, itu kemarin kirim uang dianu, itu saya terima semua, saya belikan besi, saya belikan pasir, insya Allah akhir bulan ini ngecor. Mudah-mudahan amalnya Bapak, Ibu yang untuk masjid di Jalan Kalpataru. Masjidnya saya beri nama Masjid Birrul Walidain, masjid yang anak berbakti kepada orang tua. Terutama ini Bapak Bambang Lukmono Hadi, yang pakai serban putih ini, depan kecamatan kemarin amal 500.000. Mudah-mudahan amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.